Aksi meradang Elma Theana saat membeberkan bukti terkait sumpah Ferry yang mengaku tak akan menggelar kembali acaranya di Jakarta, rupanya dianggap angin lalu oleh pasangan Ferry Irawan dan Vena Melinda. Nyatanya, acara tasyakuran tetap digelar dan melibatkan keluarga besar dari kedua mempelai. Ferry Irawan dan Vena Melinda bahkan terlihat bahagia lantaran telah melengkapi semua prosesi pernikahan mereka. Lantas bagaimana Ferry dan Vena yang tetap melakukan acara di tengah permasalahannya dengan Elma Theana? Selain membeberkan bukti rekaman suara Ferry, Elma juga menilai sosok Ferry berubah 180 derajat, tidak seperti orang yang dikenalnya dahulu. Untuk itu, Ferry pun meminta Elma untuk menyelesaikan permasalahannya secara internal. Ferry Irawan juga mengatakan tak lagi mau berbalas pantun dengan Elma. Lantas, apa maksud Ferry? Dan bagaimana pula Ibunda Vena angkat bicara terkait permasalahan yang menimpa anak dan menantunya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Permasalahan pasangan Ferry Irawan dan Vena Melinda dengan mantan wedding organizer mereka Elma Theana rupanya belum menemukan kata sepakat. Ya, pasca Elma membeberkan bukti terkait sumpah Ferry yang mengaku tak akan menggelar acara apapun di Jakarta, nyatanya pasangan Ferry Irawan dan Vena Melinda tetap menggelar acara tersebut. Digelar di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Acara tasyakuran yang digelar Ferry Vena turut mengundang anak yatim untuk mendoakan pernikahan mereka agar berjalan sebagaimana yang mereka impikan. Tidak hanya itu, acara juga turut pula dihadiri oleh kedua besar keluarga mempelai dan anak-anak dari Vena Melinda, Ferel, dan Atala. Pokoknya acara hari ini berjalan dengan hikmat karena memang hari ini tuh kita fokusnya ke tasyakuran, doa bersama anak yatim atas apa yang Allah kasih terhadap kita berdua. Begitu banyak kenikmatan, anugerah, berkah yang saya terima dengan Vena. Allah itu maha baik. Alhamdulillah. Jadi kita udah bisa melaksanakan semua ini, menyenangkan hati semua keluarga yang apalagi Abi ya, Abi tuh menikah nggak pernah sampai keluarganya ngumpul kayak gini ya dari dulu. Ini benar-benar pertama kali keluarganya bisa nyatu, keluargaku. Ya mudah-mudahan ini awal yang baik. Awal yang baik. Awal yang baik untuk kita melangkah, karena kan sekali lagi kita beda ya, konsepnya memuliakan orang tua. Tadi itu seru ya di bawah. Ya itu sama anak-anak kecil itu, anak yatim. Itu kan kalau nggak salah dari Bogor ya, kalau nggak salah ya, itu udah hampir 10 tahun itu sama Vena, selalu mendoakan. Gimana nih akhirnya diundang lagi pengajian anak-anak buat mendoakan Vena? Iya, ya syukur. Jadi dikala Vena sendiri, mereka lah yang selalu mendoakan juga. Sekarang Vena udah berbahagia, makanya mengundang lagi. Namun di tengah kebahagiaan perayaan acara tasyakuran, Ferry Irawan pun akhirnya menjawab permasalahannya dengan Elma Theana. Dengan santai, suami dari Vena Melinda ini mengaku enggan berkomentar banyak dan akan lebih berfokus kepada istri, anak, serta keluarga besarnya.
Apalagi jelang menyambut bulan suci Ramadan ini, Ferry mengaku ingin fokus memperbaiki hati, sikap, dan perilakunya, dan tak lagi membicarakan hal-hal yang menurutnya tidak penting. Sekali lagi, lidah tak bertulang, semua bisa berkata-kata gampang tanpa ada pembuktian. Tapi kalau di sini kami mau berbicara berdasarkan fakta dan data aja yang kami miliki. Poin yang pertama ya, Ferry tidak mengakui bahwa dia sudah bersumpah demi Allah bahwa kalau nggak salah saya sumpah hanya untuk orang tua dan hanya untuk istri. Oke. Terus kalau sumpah ke saya itu untuk apa? Mungkin untuk pembelaan kali ya. Oke, saya buka yang pertama ya, tolong didengarkan. Benar-benar acaranya hanya akan kita di Bali aja. Iya benar, sampai kepasukan ya. Sampai benar, demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada acara lain karena emang satu aku juga udah gak punya kesanggupan gitu loh. Dan akhirnya aku ngurus sendiri aja sama pihak Wexen. Kita dibantu mereka gitu. Iya Pak, jadi kalau ada statement seperti itu, kan hanya terkait Bali itu hanya baju keselamatan sama baju Yohana. Karena kalian bisa bersama di sana. Iya. Namun tetap harus menilainya itu kan Pak. Oke, di situ ada pernyataan Ferry, demi Allah, demi Rasulullah, mungkin untuk meyakinkan saya dengan bahasa basi kali ya, tapi kalau udah bawa Tuhan, buat saya itu serius. Dia bilang sama kami, sumpah demi Allah, demi Rasulullah tidak akan ada acara apa-apa lagi di Jakarta kecuali di Bali. Dia bilang sama kami, sumpah demi Allah, demi Rasulullah tidak akan ada acara apa-apa lagi di Jakarta kecuali di Bali. Kalau saya hari ini fokus di acara tasyakuran dan mulai sekarang pikiran saya fokus hanya untuk Mena dan anak-anak, itu aja. Tapi artinya komunikasinya? Ya pokoknya apapun itu, saya sekarang akan menghabiskan energi positif saya hanya untuk berpikiran yang positif, dan itu hanya akan saya lakukan untuk keluarga saya, istri saya, karena Mena sekarang prioritas utama saya. Pokoknya menyambut bulan Ramadan ini saya hanya mau berkata yang baik, saya hanya mau berpikir yang baik, karena saya tidak lagi mau menanggapi hal-hal yang buat saya, karena itu tadi saya bilang ya, prioritas utama saya sekarang adalah Mena dengan anak-anaknya, juga rumah tangga saya. Kalau soal itu saya udah nggak mau berkomentar, karena kan kemarin saya udah bilang ya, saya itu bukan orang yang suka berbalas pantun gitu loh. Apalagi ini mau menyambut bulan suci Ramadan, jadi saya hanya fokus pada keluarga saya, kepada istri, kepada anak-anak, dan menyambut bulan suci Ramadan ini benar-benar saya pengen membersihkan hati. Akhirnya Ramadan aku bisa jadi istri yang baik ya untuk Abi. Seneng karena udah lama nih 9 tahun nggak masakin suami, nggak bangunin suami, nggak unyu-unyu. Ya. Sekarang kita saling unyu-unyu gantian. Unyu-unyu gantian. Kalau malam saya suka musab-musab dia, ngeliatin Mena lagi tidur gitu kan. Itulah makin sayang, makin cinta gitu loh. Jadi pagi-pagi karena saya bangun udah, Abi nih kopinya, ya Allah udah disiapin kopi. Seneng ya, nggak nyangka akhirnya ketemu sama Prince ya. 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun, saya nggak mau ada yang berubah. Saya selalu bilang gitu. Kita selalu gitu, jangan ada yang berubah ya. Jangan ada yang berubah ya gitu. Karena itu kan doa. Ucapan adalah doa. Di sisi lain, Ferry Irawan rupanya berharap permasalahannya bisa diselesaikan secara internal. Lantas apa maksud Ferry terkait menyelesaikan permasalahannya secara internal? Dan benarkah ia dan Elma akan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan mereka? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Aksi perang kata hingga aksi saling sindir antara pasangan Ferry Irawan Vena Melinda dengan mantan wedding organizer mereka Elma Thena memang terus saja bergulir. Baru-baru ini, Elma bahkan menuding jika sahabatnya tersebut berubah bak 180 derajat tak seperti orang yang dikenalnya dahulu. Menanggapi hal ini, Ferry meminta Elma untuk berkomunikasi dengannya secara internal atau pribadi. Ferry dan Vena bahkan mengaku siap jika harus bertemu dan membuka pintunya selama 24 jam jika Elma mau mengkomunikasikan permasalahan dengannya. Lebih lanjut, Ferry Irawan mengaku tak menutupi rasa terima kasihnya kepada WO milik Elma yang telah sukses melangsungkan acara lamarannya beberapa waktu lalu. Kita juga nggak tahu Ferry kenapa jadi berubah. Nggak nyangka aja Ferry kayak gitu. Apa ya? Saya itu kan bener-bener waktu itu dia datang kepada saya tuh bener-bener keadaannya terpuruk, datang sama keluarganya. Saya mendengar sebelah pihak tentang cerita-ceritanya dia di masa lalunya bersama mantan istrinya. Itu saya hanya mendengar sebelah pihak dan saya seuzon waktu itu sama Mbak Anggi karena saya hanya mendengar sebelah pihak. Tapi namun pada kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Jadi saya menganggap ternyata saya juga dibohongin juga gitu. Jadi ya saya banyak tahu lah akhirnya. Saya banyak tahu yang selama ini diutarakan. Yang nggak perlu diutarakan. Pokoknya saya banyak tahu akhirnya. Ternyata saya juga banyak dibohongin sama Ferry selama ini. Jadi saya nggak perlu ungkapin apalah. Tapi intinya ya udah saya tuh juga banyak dibohongin dan saya sedih banget. Kenapa sih harus berkata-kata yang memang mengada-ngada gitu dan meyakinkan seolah-olah gitu. Dan ada kata-kata yang bikin saya sedih. Gak usah manis-manis di depan, ujung-ujungnya kayak gini. Ferry datang sama saya juga manis banget. Silaturahmi itu harus wajib. Dan sekali lagi kalau memang mau menyelesaikan masalah kita selalu siap terbuka 24 jam untuk internal ya. Internal kan itu Betul. aja. Jadi pokoknya intinya semuanya kita akan berusaha selalu silaturahmi. Kalau mau diselesaikan internal kita terbuka 24 jam. Ya. Saling memaafkan ya Pak Ferry? Oh harus. Oh iya, sebagai umat muslim kan harus saling memaafkan ya. Pokoknya kita selalu membuka hati, membuka diri kepada siapapun, tapi yang baik-baik. Ya. Dan semuanya kita selalu mengapresiasi ya. Betul. Apapun itu dari Madinah pernah effort ke kita pasti mengapresiasi. Tapi kalau penyelesaian masalah kita tunggu internal, karena itu jauh lebih baik. Biaya segala macam sudah selesai atau masih Ya ada itu yang- internal, nanti Internal. kita selesaikan internal. Pokoknya kita tunggu ya, kita tunggu penyelesaian yang internal, yang kekeluargaan. Kita udah preskon kemarin, Ya. buat kita udah cukup. Udah cukup. Tinggal bagaimana mereka. Saya bukan orang yang suka berbalas Ya. pantun, gitu. Jadi penjelasan itu bukan di media. Mereka- Saya bukan orang yang suka berbalas pantun, gitu. Jadi penjelasan itu bukan di media. Jadi mereka nanti kan bisa menyelesaikan langsung, karena mereka tahu juga tinggal di mana. Kita kan tahu apartemen saya di mana, mereka tahu. Ya, Ferry Irawan beranggapan jika apa yang telah diungkapkan dalam konferensi persnya belum lama ini sudah cukup sehingga menunggu itikat baik dari Elma Thena untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan. Lebih lanjut, Ferry bahkan mengungkapkan tak ingin lagi berbalas pantun dengan Elma dan akan memilih untuk diam. Sangat. Nggak boleh dong kalau kita nggak bersilaturahmi. Tapi kita menunggunya internal, karena kita memasuki bulan Ramadan, kita akan salah kalau jadi orang Ya. dan berbalas pantun, kita salah. Jadi
ada istilah lebih baik bicara yang baik atau diam. Dan saya lebih memilih diam, tapi kalau menyelesaikan masalah internal. Konflik pasangan Ferry Irawan dan Vena Melinda dengan Elma Theana memang menjadi pukulan keras bagi Elma. Di awal, Elma memang hanya berniat untuk ikut bahagia atas pernikahan sahabatnya dengan Vena. Meski begitu, apa yang kini didapatkannya saat ini? Elma kini merasa dicampakkan begitu saja oleh Ferry. Lantas bagaimana perasaan Elma? Dan bagaimana pula Ibunda Vena angkat bicara terkait permasalahan yang menimpa anak dan menantunya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Konflik pasangan Ferry Irawan dan Vena Melinda dengan Elma Theana memang menjadi pukulan keras bagi Elma Theana. Ya, di awal keikutsertaannya, Elma memang hanya ingin ikut melihat sahabatnya Ferry Irawan bahagia. Untuk itu, Elma sampai-sampai melibatkan WO miliknya untuk mengurus pernikahan sahabatnya dengan Vena Melinda. Tidak sampai di situ, Elma bahkan menghubungi beberapa vendor untuk ikut serta dalam pernikahan Ferry Vena yang ditaksir jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Namun pasca perjuangan kerasnya tersebut, Elma harus menelan pil pahit pasca beberapa kali seolah dicampakkan oleh sahabatnya. Ferry bahkan mengaku tak pernah menunjuk WO milik Elma sebagai wedding organizer yang mengurus pernikahannya. Tidak sampai di situ, Ferry bahkan mengaku ditagih oleh Elma terkait bayaran atas jasa wedding organizer-nya yang menurutnya memang sudah sama-sama disepakati lewat surat kontrak perjanjian. Segala omongan-omongan itu, kok Ferry berani mengatakan hal yang nggak berdasarkan data. Minggu yang lalu dia ngomong, saya nggak pernah ada hitam di atas putih sama Madinah. Saya nggak tahu masalah endorse semua satu ngomong. Setelah kita buktikan lewat apa-apa, dia malah ngomong. Lihat sendiri kan, statement yang kemarin sebelum lalu, kita nggak pernah ada hitam di atas putih sama Madinah. Saya tunjukkan ini apa. Ini hitam di atas putih. Jadi itu udah satu ya kan? kita ini ada 2 set ya. Kontrak ini kita buat pasti semua yang punya SPK apapun, surat kerjasama dibuat 2 set. Kebetulan waktu itu saya sendiri yang menyerahkan juga. Supir saya sih yang nyerahin ke apartemennya Mbak Vena, Mas Ferry yang waktu itu ketemu di mana ya? Dianterin ini ya. Oh, di tempat Redberry. Saya antar semua 2 set ini. Namun pada waktu setelah ditandatangan itu baru diambil oleh supir saya. Kenapa saya ambil? Karena ini tanda tangannya Mas Ferry. Benar nggak sih teman-teman? Kalau saya salah ya mohon maaf. Yang kita ambil yang tanda tangan Mas Ferry. Katanya kopinya nggak ada. Katanya kopinya nggak diterima. Ini kita 2 set, 1 setnya. Yang tanda tangan saya, yang ada materainya, sudah dipegang Mas Ferry. Ya kecewa banget pasti. Di waktu acara lamaran, 1 jam sebelum acara, saya itu dipanggil untuk duduk bersama pihak WO tersebut. Terus saya dibilang bahwa ini ada biaya sekitar berapa puluh juta yang harus saya bayar. Saya bilang saya kaget gitu loh. Saya kaget dalam arti loh, kenapa nggak dari awal? Saya bilang gitu. Karena apapun itu, kalau misalnya RAB quotation itu kan dari awal harus dibicarakan. Apapun itu harus dari awal. Apakah klien ini sanggup? Apakah klien ini menyetujui? Nah, itu harus dari awal. Tidak 1 jam sebelum acara. Gitu. Akhirnya saya pada saat itu coba mengalihkan perhatian saya supaya saya juga nggak sakit, nggak apa gitu ya. Dan saya belum cerita sama gitu. Ya udah, biarin aja acara itu berjalan.
Nah setelah itu saya tanya, kalau memang biaya ini tidak dibayarkan, nanti ke depannya itu nggak bisa melakukan acara-acara seperti ngunduh mantu, terus acara di Bali apa segala macam. Saya bilang, ya menyetujui siapa ya, saya bilang, dengan RAB seperti ini. Saya bilang, kan saya tidak pernah diberitahu. Manis, makanya saya mau bantu Ferry gitu. Ternyata kan seperti ini, ya udah, saya nggak Dengan masalah. statementnya Ferry kemarin Ya di ini saya ngomong, responnya. ya, saya ngomong ini nih, ya menanggapi Menanggapi. semua saya catat. Saya nggak mau salah. Sekarang logika aja ya teman-teman. Kalau saya dari awal sudah dukung Ferry, semua di jejak digitalnya ada ya. Bagaimana kebersamaan kita lah waktu itu ada. Gitu ya. Terus tiba-tiba saya otaknya berpikir saya kok kayak mau ngegetok dia gitu loh masalah uang. Logika nggak sih gitu dari saya sebagai temen tuh yang pengen bantu, pengen dia bahagia, pengen seneng gitu. Terus tiba-tiba nanti kalau misalnya tagihannya 1 miliar, 2 miliar, apakah kok saya setega itu gitu. Jawa berat yang saya sampai bilang saya haram makan duit kamu. Kita udah sepakat ya, saya nggak mau panjang-panjang. Saya udah sepakat. Itu yang namanya biaya operasional yang harus Ferry. Ini udah saya bilang sama dia ikhlasin aja. Udah ikhlas, kita ikhlas. Jadi udah nggak mau lagi urusan sama Ferry, udah nggak mau lagi urusan sama Ferry, udah nggak mau. Di sisi lain, permasalahan ini mau tidak mau juga sampai di telinga keluarga besar dan kedua orang tua dari Ferry Irawan dan Vena Melinda. Lantas bagaimana Ibunda Vena angkat bicara terkait permasalahan yang menimpa anak dan menantunya? menanggapinya anak sebagai adik. Kalau saya itu saya tidak mau membahas ya, karena itu saya rasa itu bukan ranah saya untuk menjawab, karena itu biarkan nanti Mas Ferry sama Mbak Vena saja yang untuk menjawab. Kita lihat ke depan, tidak usah memikirkan yang lalu. Itu semua nanti akan berjalan dengan sendirinya, selesai dengan sendirinya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.